Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah boleh berkumpul untuk kita melakukan diskusi mengenai konsep partisipasi masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kita mulai saja diskusinya, dan diskusi ini terbagi dalam dua sesi. Yang pertama, pemateri akan menjelaskan materi yang akan diberikan, dan buat teman-teman yang lain diharapkan untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan jika terdapat materi yang masih kurang. Baik, kita masuk yang pertama, latar belakang. Kemiskinan merupakan masalah yang sudah terlalu kompleks di Indonesia. Fenomena ini terjadi salah satunya karena masyarakat Indonesia terlalu berpangku tangan untuk bisa mendapatkan bantuan masyarakat, terlalu pasif dalam kondisi ini. Partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam kondisi memperbaiki kualitas kehidupannya ini masih sangat kurang. Pada kondisi ini, pemerintah perlu melakukan suatu bentuk kegiatan yang dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Masyarakat dalam sebuah pemerintahan sangat besar perannya. Keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah terkait kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan hal penentu berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan diperlukan peran serta masyarakatnya agar pemenuhan hak dari masyarakat bisa terpenuhi. Aktifnya masyarakat akan mempermudah pencapaian target pemerintah, di mana target tersebut juga akan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Yang berikut rumusan masalah. Terbagi dalam 5. Yang pertama, bagaimana konsep partisipasi masyarakat. Yang kedua, apa saja bentuk dan tipe partisipasi masyarakat. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Yang keempat, bagaimana partisipasi masyarakat dalam program PNPM. Yang kelima, bagaimana hasil evaluasi partisipasi masyarakat dalam program PNPM. Materi selanjutnya, konsep partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan hal yang erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dinilai berhasil atau tidaknya terlihat dari bagaimana partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Menurut Kate Davis, pengertian partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran atau moral perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha dan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan memperbaiki mutu hidupnya.
Selanjutnya, bentuk dan tipe partisipasi. Menurut Dusseldorp dalam Dr. Aprilia Tersia 2014, bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa yang pertama, menjadi anggota kelompok masyarakat, yang kedua, melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok, yang ketiga, melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain, yang keempat, menggerakkan sumber daya masyarakat, yang kelima, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, yang keenam, memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat. Yang berikut menurut Hopley dalam Aprilia Tersia dan teman-teman mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 tipe. Yang pertama, partisipasi pasif atau manipulatif. Yang kedua, partisipasi dengan cara memberikan informasi. Yang ketiga, partisipasi melalui konsultasi. Yang keempat, partisipasi insentif. Yang kelima, partisipasi fungsional. Yang keenam, partisipasi interaksi. Yang kelima, self mobilization atau masyarakat mengambil inisiatif secara bebas. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Menurut Slamet 2014, faktor-faktor internal yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri yaitu individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis, kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan, dan lamanya tinggal. Yang pertama, usia. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada. Yang kedua, jenis kelamin. Nilai yang cukup dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah di dapur. Akan tetapi, semakin lama peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pekerjaan dan penghasilan. Hal ini dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seorang akan menentukan berapa penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, lama tinggal. Lamanya seorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Selanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM. Pada kondisi ini, masyarakat dalam program PNPM Mandiri diajak untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaannya. PNPM sebagai alat yang disediakan pemerintah untuk masyarakat dan masyarakat diarahkan untuk bagaimana memanfaatkan PNPM Mandiri ini dengan bijak. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah yang pertama, PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Secara garis besar, PNPM Mandiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja untuk masyarakat secara mandiri. Dalam jurnal penelitian pada tahun 2018 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa atau Studi di dalam Desa Lere Pako, Kecamatan Layang, Kabupaten
Konawe Selatan yang diteliti oleh Ibran S. yang bertempat di salah satu wilayah desa Lerepako, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan. Memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa aspek keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat minim sehingga mempengaruhi implementasi dari pembangunan yang direncanakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Lerepako, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi yang telah diberikan masyarakat dalam pembangunan di desa Lerepako, khususnya partisipasi dalam memberikan ide, tenaga, dan harta benda telah berjalan dengan sangat baik. Yang kedua, dalam rangka pelaksanaan dalam pembangunan di desa Lerepako secara umum cukup baik, di mana setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Lerepako selalu diberitahukan dan disosialisasikan. Evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM. Salah satunya dalam jurnal penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 yang berjudul Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM MPD. Studi di Kecamatan Sawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan maksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang objek yang diteliti. Hasil evaluasi kegiatan program PNPM di Kecamatan Sawang sesuai yang telah diutarakan di hadapan evaluasi dalam PNPM Mandiri Pedesaan dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku di lapangan.